Nah, itulah tadi. Emang begitulah. Setan, iblis paling benci sama orang alim. Itu makanya berupaya dia supaya menghancurkan. Jangan sampai orang jadi alim macam mana ya. Itu makanya berusaha menghancurkan supaya berhenti ngaji itu. Itu makanya kalau kita nggak sabar dalam berbuat ibadah kepada Allah, ya berhentilah. Itu makanya saya mohon sama Allah Ta'ala, jangan sampai kalau bisa sampai akhir kehidupan kita jadikan Tuhan mati-mati mengaji, mengajar, mengati menuntut ilmu. Karena dari liang lahat, dari buayan sampai liang lahat, kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk tetap mengaji, untuk menuntut ilmu. Nah, itu tadi ya. Karena ilmu ini luar biasa Pak, luasnya. Sedikit sekali yang kita ketahui. Makanya orang yang ngaji sungguh-sungguh, dia makin sedikit pengetahuannya, merasa dia paling bodoh lagi. Tapi orang yang merasa kalau dia tak mengaji, dia merasa cukup ilmunya. Itu makanya beda orang ngaji tiap hari sama orang ngaji sepekan sekali. Orang yang ngaji tiap hari makin pingin tahu, makin nampak bodoh. Apalagi tak mengaji, jadi jahil murakab lah dia. Jahil yang bertimpah-timpah. Seolah-olah dia banyak tahunya. Kalau bertekak jangan sama dia, kalah awak. Seolah-olah dia banyak tahunya. Tapi padahal dia nggak tahu, jadinya sok tahu. Jadinya dia ngatur masjid ini suka-suka dia. Jadinya ibadah dia suka-suka dia. Itulah kebanyakan manusia. Makanya orang itu sering merendahkan ulama, merasa akhirnya dia bisa menuntut ilmu tanpa ulama, dengan berdasarkan Quran dan hadis langsung. Banyak. Tapi dia ngarang-ngarang sendiri, memahami sendiri. Dan akulah tempat kesunyian daripada segala kerabat. Kalau sudah mati Pak, siapa yang mau ngawani? Kalau sudah diberangkatkan dari rumah, sedang itu enggak semua jamaah ikut ke kuburan untuk nganteri dia. Enggak semua jamaah duduk sebentar untuk mendoakan dia. Pulang orang banyak. Enggak ada orang kira-kira berjam di situ untuk mengawani dia. Istri sekalipun tak mau menginap di situ. Bapak jadi suami pun tak mau nungguin istri sampai besok di situ. Berarti hidup dalam kesunyian. Perjuangkanlah masih hidup ini Pak. Awak masih hidup dikasih Tuhan. Bagaimana berjuang ramaikan kuburan itu dengan indah kuburan itu. Jadikan Tuhan taman surga. Banyak hiburan sampai lupa dengan yang lain, lupa keluarga. Kalaupun awak dilupakan gak apa-apa kalau begitu. Yang sedih awak sudah dilupakan. Di sana awak sendiri menghadapi yang namanya malaikat mungkar wa nakir. Siksanya jangan ditanya, luar biasa sakit pedihnya. Inilah. Jadi kita sebenarnya berbuat baik ini bukan untuk orang lain Pak. Itu maka kita semakin semangat untuk betul-betul beribadah dan menuntut ilmu ini, mengaji. Kenapa? Itulah jalan, salah satunya jalan terbesar, jalan yang termudah untuk menggapai surga, untuk mencapai kebahagiaan di kubur, menjadikan kubur itu luas, seluas mata memandang. Terang lebih terang daripada dunia ini tadi. Kok enggak kelam Pak, gelap gulita, sesak, dihimpit pula sama bumi. Kalau sudah dihimpit, ditekan, patah-patah ini tulang-tulang kita ini. Itu makanya ada orang kuburan yang kemudian dibongkar, tulang-tulangnya bisa kepala terbalik, kepala ke sana, kaki ke sana.
Sekali-sekali kalau ada pembongkaran kuburan di mana pasti coba lihat. Tulang belulang itu. Yang satu berkumpul bulat numpuk di tengah, yang satu tukar kaki di sebelah kepala jadi di kaki. Itulah nandakan orang-orang yang baru inilah itu. Kalau orang-orang yang diberkahi Allah, disayang Allah, dirahmati, sampai tanah pun tak sanggup. Binatang-binatang tanah pun tak berani ganggu. Itu makanya kuburannya ya dijadikan Tuhan. Jasadnya itu Allah jadikan utuh, wangi. Ya. Bahkan ada yang masih berkeringat seolah-olah dia sumuk kata orang Jawa, seperti hidup dia. Keringatnya wangi, seperti minyak wangi pula. Ini yang awak harapkan, Pak? Apa yang awak harapkan di dunia? Mau enak susah juga ya. Mau nyaman tengoklah. Mau ngaji aja rasanya pingin nyaman, hujan aja jadikan Tuhan. Banjir lagi ya. Siapa di antara kita yang mampu berangkat malam ini? Nah, itulah. Beruntunglah, Pak. Kenapa kita semangat? Karena kita nggak tahu besok hidup atau mati. Dikala kita lagi kuat-kuatnya ibadah, alhamdulillah. Hari Rabu kemarin ada anak muda kayak dia, orang ini lajang, murid saya. Beberapa ini lama, mungkin sekitar nggak sampai pun setahun kayaknya dia baru ngaji, dan keluarganya semua, ibunya mualaf, ngaji semua. Dikala kuat-kuatnya, kalau subuh dia tukang azan di musola. Di mana saya ada ngaji subuh, datang dia di Lorong Jaya, subuh Ahad pagi, di Al-Ikhwaniyah dekat Ustaz Ian, subuh hari Kamis pagi, datang dia hadir terus, keliling dia. Di saat kuat-kuatnya, disitulah wafat dia, kena penyakit beberapa minggu aja, 2 minggu kayaknya cuma. 2 minggu aja. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Datang ke rumah, dia minta doa. Yang penting jangan tinggal sholat, saya bilang. Yang penting jangan tinggalkan berzikir tuh. Jadi dia, Pak, karena terbiasa azan, kalau lagi dia pingsan, pernah kejadian gak sadar tapi mulutnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai heran mak bapaknya, orang rumah sakit heran. Nah, itulah, terbawa aktivitas tadi itu ya. Jangan aktivitas kayak di Gelukur, mau meninggal gini aktivitas. Udah kita geletak, tangannya gini-gini aja. Tukang mancing rumahnya, Pak ya. Gak pernah sembahyang jadinya. Kalau sudah mancing lupa dia. Iya. Nah, itulah tadi.